Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 3 April 2024, tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya membacakan untuk kita demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Martua mana marsak roha, ai siapulo donasida. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua, di dalam nama Tuhan Yesus, dari seluruh ucapan bahagia dalam khotbah Yesus di bukit yang dicatat dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 11, kita temukan dua ide yang kontradiktif, yang bertolak belakang, yang kalau dipahami secara logika merupakan statement-statement yang tidak lazim. Salah satu dari pernyataan itu dicatat dalam nasarian kita, Matius pasal 5 ayat 4 ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dicatat bahwa ada dua pemaknaan tentang duka cita. Yang pertama, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Dan yang kedua, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita yang dimaksudkan dalam Matius 5 ayat 4 ini lebih ditujukan pada duka cita menurut kehendak Allah, dan inilah yang membahagiakan. Sahabatku semua, berduka cita adalah sebuah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi, karena kita tidak mampu menerimanya dengan standar respon yang dikehendaki Allah atas keadaan itu. Tetapi Allah tidak pernah mengabaikan setiap orang percaya yang berduka cita karena banyak hal. Misalnya duka cita karena ditinggalkan orang yang dicintai, atau duka cita karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga baginya, atau duka cita karena mengalami penganiayaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, melainkan selalu memperhatikan dengan kasih dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kebahagiaan oleh karena duka cita adalah terjadi karena pada saat-saat itulah kita dapat menemukan makna hidup sesungguhnya. Kita dapat menemukan sesama kita yang peduli, dan di sana kita merasakan cinta kasih Tuhan. Sahabatku semua, duka cita menurut kehendak Allah jauh lebih mendalam lagi daripada duka cita oleh karena kehilangan, di mana duka cita itu terjadi pada saat seseorang telah melihat dirinya dan dalam terang firman Tuhan sudah menyadari bahwa dirinya telah jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Allah, sehingga dengan cucuran air mata mengakui dosanya dan memohon belas kasihan dari Tuhan kita. Duka cita itu membuat hatinya hancur karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya, sehingga dengan sungguh-sungguh ia bertobat. Maka dalam keadaan yang demikian, ia akan menerima kasih karunia Allah lewat pengampunan di dalam Kristus Yesus. Itulah kebahagiaan yang sejati. Dan selanjutnya, seseorang yang mau bertobat akan membuka hatinya terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menanggalkan dosa dan diperbaharui untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita menurut kehendaknya akan mendapat penghiburan dari Allah sendiri. Penghiburan itu nyata lewat pengampunan dan pembenarannya. Maka sahabatku semua, jika ingin menemukan kebahagiaan sejati itu, mari sadari dosa pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Mohon pengampunannya dan hiduplah dalam kebenarannya. Niscaya akan ada kebahagiaan
dan sukacita yang melebihi apapun. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.